persembahkan yang terbaik mungkin. Sholat ya yang terbaik. Ibu-ibu masak ya masak yang terbaik. Tidak harus mewah. Baik itu artinya apa? Sing halal, higienis, okay? Yang sak murwate, sing kira-kira orang mubah. Takwa mboten nguyai. Intine Bapak Ibu, kita pendapat SK oleh Allah jadi abdillah abdine Allah. Sing kudu manut maring Allah. Maka segala ucapan, pikiran, hati, kebijakan, perbuatan dan amal kita harus lillah. Sampai-sampai Departemen Agama membuat logo dengan judul Ikhlas Beramal. Niki angger balapan mlebu surga niku karyawan Depak tuh nomor 1 mlebu surga di dewek. Departemen yang lain mungkin carry. Donge. Aja malah Menteri Agama korupsi haji niku nggih, masyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, nggih, karena akan dipersembahkan pada Allah harus profesional, ikhlas, istiqomah. 3 hal ini Bapak Ibu. Di sisa umur ini mari kita profesional, ikhlas, terus istiqomah. Ngaji yang profesional. Caranya gimana? Sekang omah nggawa catatan. Oh, profesional banget itu. Malah orang marem nggawa HP, nggawa alat perekam. Kurang marem nggawa alat shooting. Profesional. Duduk manis, mendengarkan, terlibat tanya jawab, profesional. Orang malah ngaji cerita dewek seperti zaman purba. Biyen, Bu. Gue pilih ini yang 3 perkara: profesional, ikhlas, tur, istiqomah. Napa Bapak Ibu? Profesional, ikhlas, istiqomah. Kalau betul 3 ini kita pegang, kita laksanakan, insya Allah Bapak Ibu kita reuni di surga. Amin. Nah, konsekuensinya anggar kepengen profesional, ikhlas dan istiqomah, ya kulolan panjenengan gelem ora gelem ya harus rajin belajar, giat bekerja, tekun ibadah, akhlakul karimah, peduli dan amanah. Digawe puitis ben gampang direngokaken. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita merenung, kita sudah amanah atau bahkan kita mengkhianati amanah. Terkait amanah sebagai hamba Allah, sebagai abdillah yang harus mengabdi kepada Allah, kita sudah amanah menjalankan dengan baik atau lalai. Jika kita sudah menjalankan amanah dengan baik, itu berarti kita amanah. Jika kita lalai, masih ria, masih malas, ibadah kita belum berdasarkan ilmu, maaf. Wah, sing tulisan abang niku diwaca. Tanpa sadar kita mengkhianati amanah tersebut. Padahal insya Allah Bapak Ibu kulolan panjenengan krungu wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun itu kawit SD lah, mungkin wis krungu. SMP, SMA apa maning ngaji nang Aisyah nang Muhammadiyah, ayat ini sering banget dibahas. Tinggal kita beraksi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, wah, kita dapat amanah. Diam-diam kita ini direktur loh Bu, direktur bumi. Allah memberi surat keputusan mengangkat dengan SK kita sebagai khalifah bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ayat ini awal-awal kita belajar Quran ya wis tau diwaca. Tidak jauh dari permulaan Quran, nembe ayat 30 surat Al-Baqarah.
Kita walaupun tidak pakai dasi, tidak pakai jas, tidak duduk di kursi singgasana, kita ini direktur bumi loh. Tidak hanya direktur perusahaan, direktur bumi. Keren jabatan kita. Kurang marem, mari kita lihat SK kita berlapis-lapis Bapak Ibu. Surat Al-An'am ayat 165. Wa huwallazi ja'ala lakum khalaifal ardi. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. SK lagi. Kita ini para khalifah di bumi. Warata'na ba'dukum fawqa ba'din darajat. Kenapa kita diangkat sebagai khalifah bumi? Karena Allah sedang mengangkat derajat kita. Maaf, walaupun mungkin di rumah kita ada pembantu rumah tangga kita, ASN, ART, asisten rumah tangga, dia itu khalifah bumi, sejajar dengan kita. Okay. Nah, kenapa kita diangkat menjadi khalifah bumi? Untuk mengujimu atas karunia yang diberikan kepadamu. Nah, bumi dibaringi tanduran, bumi yang subur, matahari yang cerah, dan berbagai fasilitas. Kita diuji, bersyukur apa tidak, bertahan menjadi abdillah sebagai hambane Allah apa tidak. Nah, Bapak Ibu, mari kita bertanya, sudahkah kita sadar bahwa kita khalifah bumi, juragan bumi, pengatur bumi? Oh iya ya. Okay. Jadi kalau suatu saat ada pilihan RT, kita semuanya sanggup Bu. Kalau jadi khalifah RT kecil, aku ini khalifah bumi. Jadi anggaran pilihan RT orang rebutan emoh. Kesempatan bagi kita untuk berdakwah, gini apa gini? Nah sekarang mari kita bertanya kritis. Apa sih tugas pokok dan fungsi khalifah bumi? Mengelola kehidupan di bumi agar aman, tentram, damai, dan nyaman. Kita dapat amanah oleh Allah untuk mengelola bumi aman, tentram, nyaman. Kepriwe carane minimal rumah tangga kita aman, tentram. Ojo malah kita jadi sumber masalah. Di RT kita, kalau jadi ketua RT orang gelem, anak sih jadi ketua RT dikritiki, dirempongi. Linggelene banget, dicek orang gelem, ditinggal nyerimpungi. Enten mau kayak gue, nah kene mau kita tekah pora. Tekah orang ngaku. Nah, maka mari ucapan kita, perbuatan kita aja gawe geger bumi, aja gawe geger rumah tangga, geger masyarakat. Kita oleh Allah mendapatkan amanah supaya menyuburkan, mensejahterakan bersama. Dengan ayat ini orang Islam akan seneng nandur. Kalau ada bunga-bunga yang indah di tepi jalan, orang wani metrik walaupun setangkai. Cokan anak wong gratil, udah bunga api-api temannya, cepluk ini, dicium, dibuang. Maksudnya apa? Dengan ayat ini Bapak Ibu, orang anak wong bebati hutan, bakar hutan untuk kepentingan individu ada kelompoknya. Tapi telangsane nopo, kalau ada pembakar hutan, pemalak hutan ditangkap, lebona penjara, ditakoni agamane apa? Seolah-olah tidak pernah membaca ayat ini. Lalu kepriwe carane penduduk bumi supaya taat pada Allah dan Rasulullah. Kalau kita jadi direktur perusahaan Bapak Ibu, kita harus memastikan anak buah kita, karyawan kita mentaati aturan perusahaan. Leres? Iya. Nah kalau kita jadi direktur bumi, pastikan bumi ini milik Allah. Maka semua penduduk bumi, karyawan bumi harus taat kepada Allah dan Rasul. Maka sebagai khalifah bumi, kita wajib berdakwah.
Supaya bisa berdakwah dengan baik, ya kita harus belajar, berlatih. Nah, Bapak Ibu, ternyata sebagai khalifah bumi banyak hal yang harus kita perbuat. Antara lain, misal, sebagai khalifah bumi, mari kita menebar ilmu sebagai pendidik, sebagai pendakwah, atau sebagai orang tua yang menasihati, minimal menasihati, memotivasi. Harus itu kita lakukan. Pertanyaannya, sampun nopo dereng? Kalau belum, maaf, jangan sampai kita dicatat sejarah sebagai pengkhianat, mengingkari amanah sebagai khalifah bumi. Kita harus aktif dalam RT, RW, organisasi dakwah. Ini konsekuensi sebagai khalifah bumi. Tidaklah nyong wis berjuang, wis dadi pegawai, wis pensiun, negara be perintah nyongkon duduk di pojokan banyak dikir, tanggal 1 nyemot duit. Ngapain repot-repot ngurus wong liya? Enggak begitulah. Itu kalau dilihat dari SK pegawai negeri. Kalau SK kita sebagai khalifah bumi tidak berhenti sepanjang hidup. Berhentinya kapan? Pensiunnya kapan? Anggur wis mati. Kemudian sebagai khalifah bumi kita pencinta lingkungan, Bapak Ibu. Di Gunung Kidul ada hutan yang bagus banget, kebakaran, tandus bertahun-tahun, tidak ada yang peduli. Kemudian ada seseorang sing telaten nandur wit, senajan wit sing ora patia nepongke larang, wit kering ditanduri, dikilan-kilan wiji ditandur sampai ribuan. Orang mengatakan kentir ke wong. Macul dewek, gotong dewek, orang nasi ngupai. Tapi ketika sudah berbuah, sudah tumbuh lebat jadi hutan lebat, pemerintah menganugerahi Kalpataru. Ada videonya, Bapak Ibu. Kuluan panjenengan sebagai khalifah bumi sudah berbuat apa? Membaca ayat ini ya, kalau kita punya pekarangan, tandur kembang, lombok, terus napa terong, apa orang mubah. Setidaknya anggaran wong nandur-nandur kita tidak gratil. Muhammadiyah sebagai organisasi tentu memikirkan lingkungan hidup. Kapan jamaah pengajian ini bareng-bareng yuk njaluk bantuan bibit maring Poltek, terus bareng-bareng dikoordinir Pak Basir Ali nandur apa nang ngendi. Aja memplesir tok Bapak Ibu. Plesir betayeng. Plesir seneng apik. Apik nggih? Silaturahmi, refreshing, membaca alam bagus. Bagus lagi nandur amale amal jariah. Niki ngomong ngaji tek pantai enggane Pak Basir Ali pengelola Pusdamu ngajak nandur bareng purun apa purun? Gelem Pak Ali. Direncanakan, nggih, diprogramkan sejak sekarang, nggih. Itu paling tidak programnya Agustus. Jadi nanti wayahe di Oktober November udan, yo saat sekali tepat untuk nandur. Insya Allah bagus. Nah, jigongan kayak ini kita Pak orang pati kenal, tapi anggar bareng-bareng numpak bis, numpak truk, jur nandur nang kanak-kanak, saling mengenali. Jadi ini ngemben anggar ketemu nang surga olah kaget, kok si siapa? Atau bahkan ketika jenengan lebih surga kemutan, ya Allah kayak wong sing nandur wit karo nyang urung keton. Siapa sih Wiwin, tolonglah undang Wiwin ke sini nyong lagi kemelepek nang neraka dicemit. Win kok diundang batiri kae. Atas izin Allah seseorang bisa memberi syafaat kepada sahabat yang dicintai. Mudah-mudahan jenengan adalah sahabat yang mencintai daku. Maksudnya apa? Angger jenengan wis mlebu surga kami minurung katon ya tolonglah digoleti niku. Anu cilik iki kan kebintal. Masya Allah. Nah syukur kita jadi aktivis dan pejuang HAM. Maka ya ora-orane ya amar ma'ruf nahi
mungkar, untuk menciptakan Kamtibmasdun keamanan ketertiban masyarakat dunia. Sehingga dengan SK itu Bapak Ibu jenengan aja kaget nek dipilih jadi sekjen PBB. Yang jeneng mrina banget lho, kan mian sekjen PBB ka urung ana wong Islame lho. Ayo, ya mudah-mudahan pembian SBY pernah diisukan mau jadi sekjen PBB, dipilih itu cuma kampanye politik. Ben kepilih maning. Nggih. Nah, ojo kaget nek wong Banjar jamaah masjid jamaah Pusdamu tiba-tiba dapat surat kon ikut tes apa Pak tes wawancara jenenge apa niku nggih sebagai calon sekjen PBB. Siap? Tapi orang di bahasa Inggris aja khawatir banyak penerjemah. Ketika jenengan ngomong bahasa Indonesia ada alat yang langsung menerjemahkan ke Inggris, Spanyol, Arab, Cina. Sementing mantep bae lah anu sana SK-ne wis kan Allah nyong iki direktur bumi kalau cuma sekjen PBB wani lah. Aja bingung pensiun garip ngapan daftar jadi sekjen PBB. Ya, nah umpamane ora bisa, paling ora nomor 7. Pripun nggih? Menghibur dan menenteramkan makhluk hidup, minimal menghibur keluarga, tangga teparo, sesama jamaah Pusdamu. Ojo perengat-perengut, anak rembug dirembug, anak pangan anak utang. Bapak Ibu, mari kita ajukan pertanyaan kritis sebagai khalifah bumi. Sudahkah kita memahami dan mengamalkan ayat-ayat tentang khalifah bumi? Halo? Sudah, alhamdulillah. Apa saja yang sudah dan akan kita lakukan sebagai khalifah bumi? Urung mikir, ora apa-apa. Mau bar sarapan nih mikir. Sampai detik ini kita sudah jalankan amanah sebagai khalifah bumi, atau jangan-jangan tanpa sadar kita mengkhianati amanah sebagai direktur bumi. Ulah ujare nyong tahajud wis main ya, tadarus wis main, haji ya wis ping pindho wis ketemu Haji Muhyiddin barang misalnya nggih. Nah kajibule nyong isih dadi pengkhianat. Baik Bapak Ibu, dalam surat Al-Fatir ayat 39. Kita lanjutkan nggih. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah bumi. Barang siapa kafir mengingkari ayat itu, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Allah. Kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka. Kalau kita laksanakan amanah sebagai khalifah bumi, ono hasilnya, ya kita yang akan merasakan. Kalau kita mengkafiri, mengingkari ayat tersebut, ya kita juga yang akan merasakan. Ibu bapak yang kami hormati, amanah berikutnya kita oleh Allah disuruh menjaga keseimbangan. Ini hasil pengajian online yang disampaikan oleh Ustadz dari MPKSDI Jawa Tengah. Langsung saja kepada terjemahnya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kita disuruh mencari bekal sebanyak mungkin tentang akhirat. Janganlah kamu lupa pada kehidupan dunia. Yuk yang seimbang. Ngalim banget Nabi Khadijah gasawisma ora gelem. Anak kerja bakti malah depepis nang masjid dikir baik mboten sae. Buruk kan kehidupan dunia begitu pesat, neng lale pada akhirat juga tidak bagus. Usahakan seimbang. Nah, hasil perjuangan membangun akhirat, hasil perjuangan membangun dunia
digunakan fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika, untuk berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Menurut ayat ini Bapak Ibu, angin kula lan panjenengan berbuat sae kepada orang lain ukurannya bukan sianu aweh apa maring nyong. Si akae wong apik karo nyong apa ora. Nih, karo terhadap Pak Basir Ali sing seneng aweh munjung ayam ngejak nyong pelesir, wah nyong apikan. Tapi karo si fulan gae sing medhit banget iki, nyong mantu bodo teka aja kasih. Itu hitungannya bukan begitu, bukan dia memberi apa, kita dapat apa, kita berbuat baik kepada Allah sebagaimana berbuat kepada makhluk Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dengan ayat ini Bapak Ibu, terhadap orang yang memusuhi kita saja, kita menurut ayat ini harus tetap berbuat baik. Sakit Bu? Ibu-ibu bisakah berbuat baik kepada wanita yang ganggu suami panjenengan? Jarine bapaknya bisa deh. Dengan ayat ini Bapak Ibu, tidak ada padu rumah tangga, tidak ada padu antar RT, tidak ada perang dunia. Orang anak perang Israel karo Palestina. Karena apa? Orang Israel sayang maring Palestina, orang Palestina menghormati Israel sing lewel-lewel niku. Tidak ada perang Rusia dengan Ukraina, orang anak kaki landa nini landa jajah Indonesia. Lah kepriwe? Ya, Bayu Brian maju. Nggih pilih. Lah, paling yang keempat, jangan berbuat kerusakan di bumi. Ini sesuai dengan amanat Khalifah Bumi. Ajang rusak tanduran, ajang rusak nama baik seseorang. Wah, ki, nyong seorang rusak tanduran tapi anggar omongane nyong elek, mitnah wong, ngalang-alang wong, merusak nama baik orang lain. Jangan merusak masa depan orang lain. Bocah SMP agi sinau diperkosa. Ya rusak masa depannya lah. Ada yang seperti itu? Ada kasus seperti itu? Ada. Oke, jangan merusak usaha orang lain. Ana wong agi laris dodol dawet difitnah. Ge aja tuku dawet ngun pakwin. Ngapa sih? Kayak anggar meres nganggo katok. Geger wongi pada cici ora tuku ngene nyong. Saya mencari-cari kenang apa dagangan orang laris, malah balik maring ana. Oh, pakwin jenengan anggar meres dawet nganggo cawet. Nganggo katok sih main nggih, nganggo cawet. Siapa sih ngomong kae tak parani? Kono lagi piye? Iya. Kurang ajar kok menah. Sabar pakwin, sabar pakwin. Dong kok meres santen gae, kok nganggo cawet apa ora? Iya, nang jero katoknya ana cawete, ya wis. Tapi kan image orang seolah-olah nyong meres orang nganggo saringan tapi nganggo jenengan sing ngomong lu ya. Itu merusak dagangan masa depan usaha orang lain. Mungkin tujuannya dengan guyon, tapi ketaton. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaannya, sudahkah kita laksanakan amanat ini atau sebaliknya kita mengkhianati? Masya Allah. Pelan tapi pasti. Amanah dari Rasul untuk memegang teguh Quran dan hadis. Taraktu fikum amroini lan tandillu ma tamasaktum bihima. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Ini Rasul nanti wasiat lu. Ku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kalau kamu pegang teguh dua wasiat saya ini, maka kamu akan selamat, tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Quran dan hadis dan sunnah. Niku amanah. Pertanyaan ini, pertanyaannya,
Apakah kita sudah berpegang teguh pada Quran dan hadis? Itu amanah loh, sampai diwasiatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menjalankan amanah memegang teguh Quran dan hadis, ada banyak hal yang kita lakukan. Satu, mengimani. Bon, kita sudah iman pada Quran dan hadis. Bon. Yang kedua, mempelajari sampai paham. Ampun, Dina bacani Quran, seayat maca hadis satu, ampun proses. Alhamdulillah. Sesudah mengimani, mempelajari, langkah kita yang ketiga mengamalkan. Sampun sampun proses, urung akeh. Bahkan kadang-kadang sokan kelalen, sokan awang-awangan, ora apa-apa. Yang penting proses tetap berjalan. Sudah mengimani, mempelajari, mengamalkan. Yang keempat apa amanahnya? Mendakwahkan. Sampun. Jangan nunggu jadi balik naik panggung. Tidak. Jenengan pakai becer nang warung tuku kangkung cerita. Jangan begitu ngaji gue. Judulnya jangan jadi pengkhianat. Ngomong ini gue tok. Itu jenengan pahalanya ora kalah karo mau balik sing bayarane semiliar. Dakwah itu tidak harus naik panggung. Setuju? Ibu-ibu mau nanti becer karo dakwah? Oh, tuku kangkung, tuku kentrang, kentrang sopil-opil gak larang temen. Oh, Gusti Allah gela. Opilmu sekentrang-kentrang keberbejejal. Wong dakwahe dendras krungu burung kabar terbaru. Si anu sing nembe pengantenan wingi siki wis babaran kuwi. Niku biasanya hawa. Nek keturunane Pak Adam ya Adam. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu setelah mengimani, mempelajari, mendakwahkan, kemudian menjihadkan. Contoh, pendiri negara kita itu menjihadkan Quran di dalam pembukaan UUD 45. Apa ayatnya? Berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu jihad, Bu. Jadi jihad tidak harus bawa pedang, bawa pistol, perang. Ibu-ibu membentuk dasawisma, isine ngrasani arisan, terus dengan usul ki anggaran kultum ka ketone apik, itu bagian dari jihad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaannya, sudahkah kita lakukan 5 amanah terhadap Quran dan hadis dengan maksimal? Halo? Atau masih enggan dan malas? Atau bahkan mengkhianati? Apakah tanpa sadar kita ternyata jadi pengkhianat? Jawaban yang baik adalah proses. Ngomong belum nyatane wis. Nggih? Ngomong wis nyatane urung sempurna. Nggih? Jadi ya marilah, kalau wingi-wingi dicatat pengkhianat oleh sejarah, ya masih ada hari ini, hari esok untuk berbenah. Balapan karo malaikat jurupati. Perkara wis niat nyong arep berbenah, nyong asal ada dadi wong apik, beli metu ngledak mati. Allah tahu kita sudah akan berbenah. Siap? Insya Allah. Kita lanjutkan. Amanat yang kedua, balighu'ani walau ayah. Ini amanah loh, walaupun pendek, ini amanah. Ini surat tugas. Jadi setiap orang, utamanya para aktivis Muhammadiyah, wajib berdakwah. Nah, supaya bisa berdakwah dengan baik, rajin mempelajari Quran dan hadis sampai paham. Apa takon internet, apa takon kiai, apa takon kancane sing luwih ngerti, nggih. Lalu mengamalkan Quran dan hadis, dan jangan lupa
berbenah akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Dadine nek dong dakwah nyaman. Jangan sampai dicatat oleh sejarah dakwah mayang-mayang tapi akhlaknya masih ngaji sing tingkat dhuwur, ya ora-orane nyatet diringokna. Nggih. Yang kedua, belajar dan menguasai ilmu dakwah, tantangan dakwah, latihan dakwah, syukur. Nggih. Niki Pak Ali kapan-kapan ada yo pada latihan jadi pendakwah, pidato, main niku nggih. Nyuwun pangestu Bu, PDNA tanggal 20, tanggal 21 badhe latihan mubalik di Petambakan. Semoga sukses. Allahumma amin. Nggih. Nah, syukur menciptakan dan mengembangkan dakwah. Termasuk proses pakai laptop, pakai seperti ini, pakai YouTube. Jane dengan ayat ini Bapak Ibu, dengan hati sini kabeh wong Islam pada duwe Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, go dakwah jane. Lah yang wis nini-nini gitu. Ya ora apa-apa nggih. Kita lanjutkan sedikit lagi. Amanah yang dipercayakan kepada kita. Ini cepet mawon anu wis gari 2 menit nggih. Ingat orang sadar tuh, pernikahan adalah amanah, betul? Jangan kita mengkhianati pernikahan kita, akad kita. Dulu di depan saksi engkau berjanji, kini semua hilanglah sudah. Akhirnya pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Pernah mendengar itu? Kerasa apa kerasa? Nyanyian kayak gini nyong apa ya? Masya Allah. Amanah sebagai bapak, ibu, mertua, besan itu amanah. Sebagai anggota RT, RW itu amanah. Bu, siapa yang perintah kita daftar jadi WNI? Ya nu daftar dewek bukan? Antri foto gawe KTP. Nggih napa mboten? Nek wis daftar dewek karepe dewek ya mari kita taat sebagai WNI. Lah wis bel kayak itu dadi reko. Lah, monggolah kita semuanya paham bahwa kita punya amanah. Jadi pengurus pengajian amanah, jadi bakul amanah, jadi sopir amanah, jadi apa saja itu amanah yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu, semoga Allah memberikan taufik, rahmah, hidayah kepada kita untuk mampu memikul semua amanah sehingga bahagia dunia akhirat, sehat walafiat, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, terhindar dari segala musibah dan azab. Amin. Kulaturaken wekdal dumateng pemimpin pengaosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.